welcome back to my YouTube channel. Thanks for watching. Langsung saja, ini bahan-bahan untuk membuat silky egg, yaitu ini ada kaldu ayam dan 3 biji telur. Pertama, pecahkan telur. Tapi salah satu telur jangan sampai pecah ya, yaitu cangkangnya. Jadi di ujung cangkang kita pecahkan, ambil kulitnya sedikit demi sedikit. Ini jangan sampai pecah karena cangkang telur ini akan digunakan untuk mencampur dengan air. Jadi kedua telur ini boleh sampai pecah ya teman-teman. Cangkangnya hanya satu saja yang digunakan untuk menakar airnya. Setelah semua telur dipecahkan, langsung saja kocok-kocok sampai tercampur rata ya teman-teman. Dan ini kuning dan putihnya harus tercampur rata ya, agar hasilnya lebih sepuluh. Nah, kemudian setelah tercampur rata, tambahkan kaldu ayam. Jadi takarannya kaldu ayam ini hanya 3 cangkang telur ya isinya, dan yang 3 cangkang telur yaitu menggunakan air masak, air yang sudah masak ya, jangan air mentah ya. Nah, ini cara menakarnya airnya teman-teman. Cangkang yang tadi tidak pecah, kasihkan air sampai penuh. Nah, jadi kaldu ayam ini hanya 3 cangkang kaldu ayam ya. Karena ini sudah ada rasanya si kaldu ayam, jadi tidak perlu ditambahkan lagi dengan garam. Nah, ini sudah ketiga kali ya dari kaldu ayam. Jadi yang 3 kali yaitu dengan air masak. Tapi airnya yang dingin ya, masak tapi dingin, jangan air panas teman-teman. 3 kali cangkang telur ini. Oke, setelah ditambahkan air, kemudian langsung saja telurnya diaduk-aduk lagi sampai merata ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman, airnya hanya 6 kali cangkang telur ini ya, karena 3 biji telur 6 kali cangkang air. Setelah sudah diaduk merata, lalu disaring ya teman-teman. Kita saring biar teksturnya nanti lebih smooth, lembut gitu, pokoknya lebih apa disaring, jadi biar nanti hasilnya itu benar-benar lembut ya teman-teman, tidak ada berintil-berintilan gitu loh. Nah, kemudian ini kan terlihat ada bubble-nya gitu kan. Kemudian bubble-nya itu usahakan diambil atau diginiin ya teman-teman, biar tidak ada lagi si bubble-bubble, biar hasilnya juga lebih cantik. Dan setelah itu tutup menggunakan aluminium foil ya, biar tidak ada air yang menetes di atas telur saat dikukus. Dan saatnya untuk mengukus.
ini saya mengukusnya menggunakan oven. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan api ya. Karena ini jam masak, jadi kompornya akan saya gunakan untuk masak makanan yang lain. Lebih efisiensi kalau saya menggunakan oven untuk mengukus. Nah, jadi terlebih dahulu saya akan panaskan ovennya. Jadi mengukus telur harus panas terlebih dahulu ya si oven atau api. Kalau menggunakan kompor, jadi rebus air dulu sampai mendidih baru masukkan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ovennya sudah panas, saya langsung saja masukkan telur tadi. Ini dikukus ya, bukan dipanggang tapi dikukus atau steam. Kita atur lagi suhunya. Nah, kalau untuk mengukus, jadi tandanya yang bunga-bunga ini teman-teman. Ini mengukus ya, bukan di oven, tapi dikukus. Ini lagi, atur suhunya, saya akan gunakan suhu 15 menit. Dan suhunya 100 derajat Celcius, karena ini mengukus. Oke. Jadi kalau teman-teman mengukus telur ini menggunakan api atau kompor, gunakan api yang terkecil, jangan api besar. Sekarang telurnya sudah masak. Ayo kita review seperti apa jadinya. Apakah benar-benar semut? Wow, ini dia teman-teman. Ini masih panas sekali ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kompor, kukus hanya 10 menit api kecil ya. Setelah airnya mendidih, masukkan telur dan kukus selama 10 menit menggunakan api kecil. Orang Hongkong suka dengan menu telur seperti ini, apalagi orang tua dan anak-anak. Ini di Hongkong namanya soy tan. Soy itu air dan tan itu telur. Bisa juga disiram dengan kecap asin ya teman-teman di atas telur ini. Dan ini ada beberapa referensi topping setelah kukusnya matang dihias seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya lebih menarik dan pastinya lebih menggugah selera. Apalagi ini anak-anak pasti suka karena rasanya yang benar-benar semut, lembut. Ya teman-teman, dan ini sehat ya karena hanya dikukus. Ini juga cocok untuk lansia ya teman-teman, karena lansia di Hongkong juga mereka suka dengan soy tan ini.